Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dino Stephen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pertidaksamaan eksponen. Materi ini merupakan materi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Nah, di video ini kita akan membahas materi pertidaksamaan eksponen beserta contoh soal dan pembahasannya. Jadi, yuk nonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Oke, kita masuk di bentuk-bentuk pertidaksamaan eksponen. Sama halnya di persamaan eksponen, untuk pertidaksamaan eksponen, kita harus menyamakan basis di kedua ruas. Akan tetapi, selain menyamakan basis dari kedua ruas, kita harus memperhatikan nilai dari basis itu sendiri. Nah, di sini saya membagi pertidaksamaan eksponen dengan basis yang lebih besar dari 1 dan basis yang nilainya terletak di antara 0 sampai 1. Apakah itu 1/2, 1/3, dan seterusnya. Oke, apa yang membedakan antara pertidaksamaan eksponen dengan basis yang lebih besar dari 1 dan pertidaksamaan eksponen yang basisnya di antara 0 sampai 1? Nah, jadi ada perbedaan terhadap tanda dari pertidaksamaannya. Jika basis dari pertidaksamaan eksponen ini lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Sedangkan untuk pertidaksamaan eksponen dengan basis di antara 0 sampai 1, maka tanda pertidaksamaannya akan berbalik atau berubah. Oke, sekarang kita fokus di basis yang lebih besar dari 1. Nah, jadi untuk bentuk A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, karena basis dari kedua ruas sudah sama, maka kita ambil pangkatnya, yakni fx lebih besar dari gx. Tandanya tetap. Begitu pula untuk seterusnya. Jika A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka kita peroleh fx lebih besar sama dengan gx. Untuk A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, maka fx lebih kecil dari gx. Selanjutnya, untuk A pangkat fx lebih kecil sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih kecil sama dengan gx. Sedangkan untuk pertidaksamaan dengan basis di antara 0 sampai 1, maka untuk A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka kita peroleh fx lebih kecil dari gx. Jadi yang awalnya tandanya lebih besar, maka penyelesaiannya tandanya berubah menjadi lebih kecil. Jadi tandanya berbalik. Begitu pula untuk A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka kita peroleh fx lebih kecil sama dengan gx. Jadi tandanya yang awalnya lebih besar sama dengan berbalik menjadi lebih kecil sama dengan. Begitu pula seterusnya, A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Terakhir, A pangkat fx lebih kecil sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih besar sama dengan gx. Oke, itu dia untuk pertidaksamaan eksponen bentuk pertama. Selanjutnya kita lihat untuk bentuk yang kedua. Nah, untuk bentuk kedua ini merupakan pertidaksamaan eksponen yang berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Di sini bentuk umumnya adalah A kali A pangkat fx kuadrat tambah B kali A pangkat fx ditambah C lebih besar dari 0. Tanda pertidaksamaannya ini menyesuaikan apakah lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, penyelesaian dari bentuk ini adalah kita harus memisalkan A pangkat fx sebagai y, atau boleh variabel yang lain. Sehingga kita akan memperoleh pertidaksamaan kuadrat, yakni AY kuadrat tambah BY tambah C lebih besar dari 0. Nah, dengan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat tersebut, akan diperoleh interval nilai Y. Penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen ini dapat diperoleh dengan mensubstitusikan nilai Y ke interval yang didapatkan sebelumnya. Terakhir, untuk bentuk 3, di sini berkaitan dengan fungsi, yakni fungsi fx dan fungsi gx. Nah, yang pertama,
Jika fungsi y sama dengan fx terletak di atas fungsi y sama dengan gx, maka fx lebih besar dari gx. Jadi kalau fx di atas gx, maka fx lebih besar dari gx. Sedangkan lawannya adalah jika fungsi y sama dengan fx terletak di bawah fungsi y sama dengan gx, maka fx lebih kecil dari gx. Jadi kalau fx terletak di bawah dari gx, maka fx lebih kecil dari gx. Oke, itu dia 3 bentuk untuk pertidaksamaan eksponen. Selanjutnya kita akan melangkah ke contoh soal beserta pembahasannya. Oke, kita masuk di contoh soal pertama. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 9 pangkat 2x kurang 4 lebih besar sama dengan 1/27 x kuadrat kurang 4 adalah titik-titik. Oke, jadi sekarang kita tuliskan kembali pertidaksamaannya, yakni 9 pangkat 2x kurang 4 lebih besar sama dengan 1/27 pangkat x kuadrat kurang 4. Oke, sekarang kita perhatikan basis dari kedua ruas. Karena kedua ruas mempunyai basis yang berbeda, yakni basis 9 dan basis 27, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Karena 9 dan 27 bisa kita ubah ke basis 3, maka kita perhatikan 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi kita tuliskan 3 pangkat 2 pangkat 2x kurang 4 lebih besar sama dengan, sedangkan untuk 27 itu setara dengan 3 pangkat 3. Akan tetapi karena 1/27, maka kita naikkan ke atas, pangkatnya berubah menjadi negatif. 3 pangkat negatif 3 pangkat x kuadrat kurang 4. Nah, berdasarkan sifat eksponen, maka 2 ini kita kalikan dengan 2x kurang 4. Kita peroleh 3 pangkat 4x kurang 8 lebih besar sama dengan, begitu pula untuk ini, negatif 3 kita kalikan dengan x kuadrat kurang 4. Kita peroleh 3 pangkat negatif 3x kuadrat, negatif 3 dikali negatif 4 positif 12. Nah, sekarang kita mempunyai pertidaksamaan eksponen dan basisnya sudah sama. Jadi, karena basisnya sudah sama-sama 3, maka basisnya bisa kita coret. Set, set, kemudian kita ambil pangkatnya. Nah, karena basisnya lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Kita peroleh 4x kurang 8 lebih besar sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 12. Sekarang kita sudah mendapatkan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita pindah ruaskan negatif 3x kuadrat tambah 12 ke ruas kiri. Kita peroleh 3x kuadrat tambah 4x. Positif 12 pindah ruas menjadi negatif. Negatif 8 kurang 12, negatif 20. Lebih besar sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita faktorkan. Faktornya adalah 3x tambah 10 x kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai x, yakni x sama dengan negatif 10/3 atau x sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x, maka kita masukkan nilai x ke garis bilangan. Jadi, kita buatkan garis bilangannya. Oke, kita masukkan negatif 10/3 dan positif 2. Bulatan yang kita gunakan adalah bulatan penuh karena tanda pertidaksamaannya mengandung tanda sama dengan. Selanjutnya, kita akan menguji titik untuk menentukan daerah positif atau daerah negatif dari masing-masing daerah.
uji titik yang paling mudah adalah uji titik 0. Dan titik 0 itu terletak di tengah-tengah sini. Saya simpan 0. Oke, jadi kita uji X sama dengan 0. Kita substitusikan ke bentuk pemfaktoran ini. Jadi kalau kita substitusi X sama dengan 0, 3 kali 0, 0 tambah 10. Berarti positif 10. Kita ambil saja tandanya positif. Dikali dengan 0 dikurang 2, negatif 2, berarti negatif. Positif dikali negatif, negatif. Maka daerah yang mengandung nilai 0 merupakan daerah negatif, yakni daerah ini. Karena tanda bersifat selang-seling, maka kita pastikan bahwa di sini bertanda positif dan di sini juga bertanda positif. Selanjutnya, kita menentukan daerah penyelesaian. Karena tanda pertidaksamaannya lebih besar, maka daerah penyelesaian akan mengarah ke daerah yang bernilai positif. Jadi, daerah yang positif itu adalah daerah yang ini dan daerah yang ini. Oke, jadi inilah daerah penyelesaiannya. Sehingga, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X, di mana X min 10 per 3 panahnya ke kiri berarti lebih kecil. Karena bulatan penuh kita tambahkan tanda sama dengan min 10 per 3 atau X dari 2 bergerak ke kanan maka tandanya lebih besar. Karena bulatannya penuh maka mengandung tanda sama dengan 2. X elemen bilangan real. Nah, jadi inilah jawabannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Kita melangkah ke contoh soal nomor 2. Nah, tentukanlah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan eksponen berikut. Akar 3 dari 3 per 27 pangkat 4X kurang 1 lebih kecil dari 1/9. Oke, kita perhatikan kita mempunyai akar pangkat 3 dari 3 per 27 pangkat 4X kurang 1 lebih kecil dari 1/9. Oke, kita perhatikan bahwa kita mempunyai 3 buah basis, yakni basis 3, basis 27, dan basis 9. Jadi kita harus menyamakan semua basis. Karena 27 dan 9 kita bisa bawa ke basis 3, maka bisa kita ubah menjadi akar 3 per 27 itu setara dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 pangkat 4X kurang 1 lebih kecil dari 1/9 itu 3 pangkat 2. Oke, selanjutnya berdasarkan sifat eksponen kita peroleh 3 per 3 nya ini kita kalikan dengan 4X kurang 1. 3 kali 4X 12X, 3 dikali min 1 negatif 3 lebih kecil dari, karena 1/, maka 3 pangkat 2 ini kita naikkan ke atas, pangkatnya berubah menjadi negatif 2. Oke, kita perhatikan di sini ada 3 diper dengan 3 pangkat 12X kurang 3. Ingat di sini ada 3 pangkat 1 karena basisnya sama-sama 3 dan operasinya pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Kita peroleh akar pangkat 3 dari 3, 1 dikurang 12X kurang 3 itu sama dengan negatif 12X ditambah 4. Lebih kecil dari 3 pangkat negatif 2. Nah, karena ini berupa akar, maka kita bisa ubah menjadi pangkat pecahan. Kita peroleh 3 pangkat negatif 12X tambah 4 per 3 lebih kecil dari 3 pangkat negatif 2. Oke, jadi kita sudah mendapatkan pertidaksamaan eksponen dengan basis yang sama. Jadi karena sudah sama-sama basis 3, kita coret set, kita ambil pangkatnya.
Karena basisnya lebih besar dari 1, maka pada pertidaksamaan tetap kita peroleh negatif 12x tambah 4 per 3 lebih kecil dari negatif 2. 3-nya ini kita kalikan dengan negatif 2. Kita peroleh negatif 12x ditambah 4 lebih kecil dari 3 kali negatif 2, negatif 6. Oke, 4-nya kita pindah ruaskan. Kita peroleh negatif 12x lebih kecil dari positif 4 pindah ruas jadi kurang, negatif 6 dikurang 4, negatif 10. Nah, jadi x, kita perhatikan di sini bahwa x ini masih bernilai negatif. Karena x masih bernilai atau bertanda negatif, maka sebelum kita pindah ruaskan negatif 12 ini, kita harus mempositifkan nilai x ini. Jadi, kita harus positifkan. Untuk mempositifkannya, maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Kali negatif 1. Akan tetapi, dalam pertidaksamaan, jika kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamaan akan berbalik. Yang awalnya lebih kecil menjadi lebih besar, atau misalnya kalau persamaannya itu di sini lebih besar, maka setelah kita kalikan negatif 1 menjadi lebih kecil. Oke, jadi kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Negatif 12x dikali negatif 1, positif 12x, lebih kecil jadi lebih besar, negatif 10 dikali negatif 1, positif 10. Nah, jadi x-nya sudah positif. Jadi kita bisa pindah ruaskan 12-nya. Menjadi 10 per 12. X lebih besar dari 10 per 12, kita bisa masing-masing bagi 2, kita peroleh 5 per 6. Jadi X lebih besar dari 5 per 6. Jawabannya adalah B. Selanjutnya kita pindah ke contoh soal nomor 3. Batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan eksponen 4 pangkat X tambah 1/2 kurang 9 pangkat 2X tambah 4 lebih besar dari 0 adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan, kita mempunyai 4 pangkat X tambah 1/2 kurang 9 kali 2 pangkat X tambah 4 lebih besar dari 0. Karena di sini pangkatnya masih mengandung penjumlahan, kita harus uraikan dulu. Kita peroleh 4 pangkat X dikali 4 pangkat 1/2 dikurang 9 kali 2 pangkat X ditambah 4 lebih besar dari 0. Ingat, 4 pangkat 1/2 itu setara dengan akar 4. Akar 4 adalah 2. 2 kali 4 pangkat X dikurang 9 kali 2 pangkat X ditambah 4 lebih besar dari 0. Nah, di sini kita mempunyai dua buah basis yang berbeda. Di sini ada basis 4 dan di sini ada basis 2. Nah, jadi basis 4 ini bisa kita ubah dulu ke basis 2. Kita peroleh 2 kali 4 itu 2 pangkat 2 pangkat X kurang 9 kali 2 pangkat X ditambah 4 lebih besar dari 0. Nah, supaya bentuk 2 pangkat X ini muncul, maka bentuk ini bisa kita ubah sedikit menjadi 2 kali 2 pangkat X pangkat 2. Nah, kurang 9 kali 2 pangkat X ditambah 4 lebih besar dari 0. Nah, jadi kita sudah sama-sama mempunyai bentuk 2 pangkat X. Jadi kita misalkan 2 pangkat X sama dengan Y. Maka kita akan memperoleh 2Y kuadrat kurang 9Y ditambah 4 lebih besar dari 0. Nah, jadi kita sudah mendapatkan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Bentuk ini kita bisa faktorkan menjadi 2Y kurang 1
Y kurang 4 lebih besar dari 0. Sehingga kita akan memperoleh nilai Y sama dengan 1/2 atau Y sama dengan 4. Setelah mendapatkan nilai Y, kita bawa nilai Y ini ke garis bilangan. Oke, jadi kita buatkan garis bilangan. Ada 1/2 dan positif 4. Bulatan yang digunakan adalah bulatan kosong karena tanda pertidaksamaan tidak mengandung sama dengan. Nah, selanjutnya kita uji titik untuk menentukan daerah dari tanda pada setiap daerah, apakah tandanya positif atau negatif. Uji titik yang paling mudah adalah uji titik 0. Titik 0 itu terletak di sebelah kiri 1/2. Jadi saya tandai di sini 0. Oke, kita uji X, bukan X tapi Y. Kita uji Y sama dengan 0 ke bentuk ini. Jika kita substitusi Y sama dengan 0, kita peroleh 2 kali 0 kurang 1, berarti hasilnya negatif. Dikali dengan 0 kurang 4, negatif 4, berarti negatif. Negatif kali negatif, positif. Nah, jadi daerah yang mengandung nilai 0 bertanda positif. Jadi daerah ini bertanda positif. Karena tanda bersifat selang-seling, maka di sini negatif, di sini positif. Oke, selanjutnya kita menentukan daerah penyelesaian. Karena tanda pertidaksamaan lebih besar, maka penyelesaian akan mengarah ke daerah positif. Daerah itu adalah ini. Oke, jadi penyelesaiannya adalah Y dari 1/2 bergerak ke kiri, berarti lebih kecil. Atau, kita gunakan atau karena ada pemisah, Y dari 4 bergerak ke kanan, berarti tandanya lebih besar dari 4. Oke, jadi kita sudah mendapatkan interval nilai Y, yakni Y lebih kecil dari 1/2 atau Y lebih besar dari 4. Selanjutnya, kita substitusikan kembali nilai Y yang kita misalkan. Karena kita memisalkan Y sama dengan 2 pangkat X, maka kita peroleh 2 pangkat X lebih kecil dari 1/2 atau 2 pangkat X lebih besar dari 4. Nah, karena 1/2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1, kita peroleh 2 pangkat X lebih kecil dari 2 pangkat negatif 1. Atau, begitu pula dengan 4, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Oke, di sini basis kedua ruas sudah sama-sama 2, jadi bisa kita coret. Set, kita peroleh X lebih kecil dari negatif 1. Atau, begitu pula dan ini, basisnya sudah sama-sama 2, kita coret. Set, kita peroleh X lebih besar dari 2. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke. Untuk soal nomor 4, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 2 pangkat 2x tambah 3 kurang 17 kali 2 pangkat x tambah 2 lebih kecil sama dengan 0 adalah titik. Oke, jadi kita perhatikan bahwa di sini masih mengandung operasi penjumlahan. Jadi kita harus uraikan terlebih dahulu. Kita peroleh 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3 kurang 17 kali 2 pangkat x tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini sudah sama-sama basis 2. Untuk 2 pangkat 2x, supaya terbentuk 2 pangkat x, maka kita bisa ubah menjadi 2 pangkat x pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu 8. Berarti 8-nya saya boleh simpan di sini. Kurang 17 kali 2 pangkat X tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, karena sudah sama-sama mengandung 2 pangkat X, maka kita bisa memisalkan 2
2 pangkat X sebagai Y. Maka kita akan memperoleh pertidaksamaan kuadrat 8Y kuadrat kurang 17Y tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Oke, dari pertidaksamaan ini kita bisa faktorkan menjadi 8Y kurang 1 Y kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai Y sama dengan 1/8 atau Y sama dengan 2. Oke, setelah mendapatkan nilai Y, maka kita masukkan ke garis bilangan. Kita masukkan bilangannya 1/8 dan positif 2. Bulatan yang digunakan adalah bulatan penuh karena tanda pertidaksamaan mengandung tanda sama dengan. Oke, selanjutnya kita uji titik untuk menentukan daerah positif atau negatif. Uji titik yang paling mudah adalah uji titik 0. Titik 0 itu terletak di sebelah kirinya 1/8. Saya tandai di sini. Oke, jadi kita uji Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y sama dengan 0 ke sini. 8 kali 0, 0 kurang 1 berarti negatif. Dikali 0 kurang 2 negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, jadi di sini daerahnya adalah daerah positif. Di sini daerah negatif, di sini daerah positif. Selanjutnya kita menentukan daerah penyelesaian. Karena tandanya lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya akan mengarah ke daerah yang bernilai negatif. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Sehingga penyelesaiannya adalah karena penyelesaiannya ini di tengah-tengah 1/8 dan 2, maka kita tuliskan menjadi, kita tulis X di tengah-tengah, tambahkan tanda pertidaksamaan lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Maaf sebelumnya, di situ bukan X tetapi Y. Karena variabelnya adalah variabel Y. Oke. Nah, ya di sini Y. Oke, jadi karena Y terletak di antara positif 1/8 dan 2, maka kita simpan Y di tengah-tengah, tandanya lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Di sini ada tanda sama dengan karena bulatan yang digunakan adalah bulatan penuh. Oke, jadi kita peroleh 1/8 kecil sama dengan Y, kecil sama dengan 2. Nah, setelah mendapatkan interval ini, kita substitusikan kembali pemisalannya. Karena di awal kita memisalkan Y itu 2 pangkat X, maka kita peroleh 1/8 lebih kecil sama dengan 2 pangkat X, lebih kecil sama dengan 2. Oke, di sini ada 2 pangkat X, di sini ada 2, dan di sini ada 1/8. Di sini basisnya sudah sama-sama 2. Di sini juga 2 pangkat 1. Sedangkan 1/8 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat negatif 3. Dari bentuk ini, semua basisnya sudah sama. Jadi, kita bisa coret. Set. Kita peroleh negatif 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1. Nah, jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Interval nilai X yang memenuhi agar fungsi fx sama dengan 5 pangkat X kuadrat kurang X tambah 5 terletak di atas grafik fungsi Gx sama dengan 1/5 pangkat negatif X kurang 8. Oke, di sini kata kuncinya adalah fx terletak di atas Gx. Maka sifat yang bisa kita gunakan adalah fx lebih besar dari Gx. Tanda lebih besar karena fx terletak di atas Gx. Oke, kita substitusikan nilai fx dan Gx. Fx-nya adalah 5 pangkat X kuadrat dikurang X ditambah 5. Gx-nya adalah 1/5 pangkat negatif X kurang 8. Oke, perhatikan ternyata basis kedua ruas sudah sama-sama 5.
namun di sini masih berbentuk 1/5. Maka kita naikkan ke atas dulu dengan catatan pangkatnya berubah menjadi negatif 1. Oke, berdasarkan sifat eksponen, maka negatif satunya kita kalikan dengan negatif x kurang 8. Kita peroleh 5 pangkat x kuadrat kurang x tambah 5 lebih besar dari 5 pangkat negatif 1 dikali negatif x positif x, negatif 1 dikali negatif 8 positif 8. Jadi basis kedua ruas sudah sama. Jadi bisa kita coret. Set, set. Karena basisnya lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Kita peroleh x kuadrat kurang x tambah 5 lebih besar dari x tambah 8. Oke, karena ini berbentuk pertidaksamaan kuadrat, maka x tambah 8 kita harus pindah ruaskan ke ruas kiri. Kita peroleh x kuadrat kurang x tambah 5 positif x pindah ruas menjadi negatif, positif 8 pindah ruas menjadi negatif. X kuadrat negatif x dikurang x negatif 2x 5 dikurang 8 negatif 3 lebih besar dari 0. Nah, jadi kita bisa faktorkan bentuk ini. Faktornya adalah x kurang 3 x tambah 1. Kita peroleh x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Oke, setelah mendapatkan nilai x, maka kita bawa ke garis bilangan. Kita masukkan bilangannya, ada negatif 1 dan positif 3. Bulatannya adalah bulatan kosong, karena tandanya tidak mengandung tanda sama dengan. Selanjutnya, kita uji titik untuk menentukan daerah positif atau daerah negatif. Uji titik yang paling mudah adalah uji titik 0. Titik 0 itu terletak di antara negatif 1 dan 3. Jadi saya simpan di sini ada 0. Oke, kita uji x sama dengan 0. Kita substitusikan ke sini. Kita peroleh 0 kurang 3 negatif, 0 tambah 1 positif. Negatif dikali positif, negatif. Maka di sini tandanya negatif. Di sini pasti positif, di sini pasti positif. Terakhir, kita menentukan daerah penyelesaian. Karena tanda pertidaksamaan lebih besar, maka penyelesaian akan mengarah ke daerah positif. Yang ini dan yang ini. Oke, jadi penyelesaiannya adalah x dari min 1 bergerak ke kiri, berarti lebih kecil. Ada pemisah, berarti simpan atau x dari 3 bergerak ke kanan, berarti lebih besar dari 3. Oke, jadi jawabannya adalah A. Nah, itu dia pembahasan kita terkait dengan materi pertidaksamaan eksponen. Kita sudah membahas 3 bentuk beserta contoh soal dan pembahasannya. Semoga kalian bisa paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.